Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Nur Hadi selaku dosen statistik dan probabilitas. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Analisa Peramalan Penjualan Produk Susu Kental Manis pada PT Prison Flag Indonesia. Oke, di sini saya selaku ketua ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Amanda Putri Agustin, terus ada Rika Mahilda, saya sendiri Bimbi Romansyah, David Ilman, Muhammad Fakhiari, dan yang terakhir Muhammad Arifin. Jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya. Yang pertama adalah PT Prison Flag Indonesia merupakan salah satu perusahaan terkemuka dalam industri susu di Indonesia. Susu kental manis adalah salah satu produk unggulan yang memiliki permintaan tinggi. Namun, penjualan dipengaruhi oleh banyaknya faktor seperti musim, promosi, dan persaingan pasar. Adapun tujuan utama dari pendirian perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba yang maksimal dengan pengeluaran biaya yang minimal. Setiap perusahaan, baik itu perusahaan manufaktur maupun perusahaan perdagangan, baguslah menjaga persediaan yang cukup agar kegiatan operasi perusahaan dapat berjalan rencana dengan lancar. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahan baku yang dibutuhkan hendak cukup tersedia sehingga dapat menjamin kelancaran produksi. Penting bagi setiap jenis perusahaan untuk mengadakan perencanaan atas persediaan karena dapat membantu penggunaan dalam persediaan. Oke, masalah dari PT Prison Flag adalah suatu penyimpangan dari ketidakseimbangan antara apa yang diinginkan dan yang sangat berbeda dengan yang sebenarnya terjadi. Perumusan masalah yang terjadi di PT Prison Flag Indonesia adalah penjualan produk susu kental manis Carnation pada PT Prison Flag Indonesia belum mencapai target. Oke, untuk tujuan dan manfaat dari penelitian ini berdasarkan masalah yang dikemukakan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah membandingkan anggaran penjualan yang dibuat perusahaan dengan anggaran penjualan berdasarkan metode jumlah kuadrat terkecil. Untuk manfaatnya dapat melakukan perbandingan antara teori yang penulis peroleh dari buku maupun perkuliahan dengan aplikasinya pada situs. Pangan Makmur, Jogja, seorang tempat penulisan melakukan penelitian. Tujuan pokok pengertian anggaran. Anggaran merupakan rencana manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengendalian dengan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pelaksana anggaran untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kemudian ruang lingkup anggaran. Dari sudut ruang lingkup ataupun intensitas penyusunan anggaran perusahaan, ada dua jenis anggaran perusahaan, yakni satu, anggaran perusahaan yang bersifat komprehensif atau disebut comprehensive budget adalah anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang menyeluruh yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan baik di bidang pemasaran, produksi, keuangan, personalitas, administrasi maupun anggaran perusahaan yang bersifat parsial atau disebut partial budget adalah anggaran perusahaan yang disusun dengan ruang lingkup yang terbatas yang hanya mencakup sebagian dari kegiatan perusahaan. Misal terbatas pada kegiatan pemasaran saja, atau produksi saja, atau keuangan saja. Oke, di sini ada data penjualan pada PT Prison Flag Indonesia dari 2010 sampai 2014. Yang pertama itu di 2010 itu penjualannya ada 40.272.000. Yang kedua ada 2011 yaitu 41.669. Yang ketiga itu ada 2012 yang 34.938. Yang keempat ada di 2013 yaitu 41.104. Yang kelima di 2014 yaitu ada 48.385 rupiah. Di sini juga ada data anggaran penjualan
Nah, ini contohnya data penjualan di tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014. Di sini juga ada data relasi penjualan dari tahun per tahun, dari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Mungkin ini sama aja kayak yang tadi, kayak sebelumnya, kayak data anggaran penjualan. Ya, coba itu data hasil perhitungan. Kemudian perhitungan penjualan produk dengan metode jumlah kuadrat terkecil. Dari hasil perhitungan tren menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil, maka dapat dihitung perkiraan atau peramalan penjualan produk susu kental manis Indonesia kepada PT Frisian Flag Indonesia, yaitu jarak antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, 3 tahun. Jadi nilai X diganti dengan 3. Ini ada data perhitungan tren penjualan. Nah, ini contohnya data perhitungan tren penjualan pada PT Frisian Flag Indonesia. Nah, ini ada grafik tren penjualan dengan metode jumlah kuadrat yang terkecil. Jadi di 2010 itu data penjualan itu semakin naik ya, dari 30.000. Tapi Jadi ada penurunan ya tahun 2012. 12. Ya, jadi ada penurunan juga di 2012 dari 37.000 ke 36.000. Terus dia meningkat di 2014 dari 42.000 sampai 51.000. Adapun kesimpulan dari data berikut berdasarkan hasil pembahasan mengenai peramalan penjualan produk susu kental manis, Carnation pada PT Frisian Flag Indonesia tahun 2015 adalah hasil peramalan yang diberikan oleh metode least square. Dalam data penjualan menunjukkan adanya kenaikan jumlah penjualan sebesar 56.756 karton, lebih besar dari perhitungan yang digunakan. Perusahaan berdasarkan judgement salesman sebesar 55.611 karton. Ini menunjukkan bahwa metode least square merupakan metode yang lebih tepat digunakan karena metode ini teliti dalam menghitung data berkala, dapat mencegah adanya kesalahan dalam pengisian data dan membuat data akan semakin akurat, serta dapat mempersingkat waktu untuk menghitung tren penjualan yang sudah ditentukan. Hasil analisa korelasi menunjukkan adanya hubungan saling mempengaruhi dan sangat kuat antara hasil penjualan susu kental manis Carnation berdasarkan perhitungan perusahaan dengan perhitungan penjualan berdasarkan metode least square, karena korelasi tersebut mendekati +1 atau 92%. Adapun sarannya yaitu pada perhitungan dengan metode least square sangat diperlukan penelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan. Manajemen perlu menggunakan metode kuadrat terkecil dalam membuat peramalan (forecast) penjualan, karena metode ini sangat teliti dalam mendeskripsikan angka-angka dalam perhitungan dan dapat mencegah adanya kesalahan dalam pengisian data, membuat data semakin akurat, serta dapat mempersingkat waktu untuk menghitung tren penjualan yang sudah ditentukan. Melakukan kerjasama yang baik antara tim penjualan dan manajemen terkait agar pencapaian target terpenuhi setiap bulannya. Manajemen tetap berupaya untuk menjaga citra perusahaan dan produk dengan cara melakukan kegiatan yang menarik minat pelanggan dalam menjaga kepercayaan serta kepuasan pelanggan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.